Terima kasih Anda masih bersama News Pagi. Pemirsa, puluhan pelanggar aturan protokol kesehatan dihukum untuk merenung dan doa bersama di area pemakaman khusus korban COVID-19. Dengan pengawasan ketat dari petugas gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP Sidoarjo, puluhan pelanggar mengaku takut dan jera. Pemakaman Praloyo di kawasan Lingkar Timur Sidoarjo pada Sabtu dini hari mendadak ramai didatangi puluhan orang yang memakai rompi oranye. Yang pojokan sana, Mas. Yang pojokan sana. Yang di bawah pohon ke sini, Mas. Mereka adalah warga Sidoarjo yang terjaring razia masker yang digelar oleh petugas gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP di kawasan alun-alun Sidoarjo. 55 orang pelanggar protokol dihukum untuk merenung dan berdoa bersama di samping ratusan makam korban COVID di pemakaman khusus Praloyo Sidoarjo. Hasilnya, sejumlah pelanggar mengaku jera dan kapok. Mereka berjanji akan memakai masker sesuai dengan aturan protokol kesehatan saat keluar dari rumah. Sedih, Pak. Kenapa? Takut, Pak. Takut ya? Iya. Apa yang ditakutkan? Takut penyakitnya, Pak. Tadi nggak pakai masker? Pakai cuma kurang ke atas, Pak. Pakainya nggak benar? Iya. Terus jerang nggak ini? Kapok nggak nih? Kapok, Pak. Kapok ya? Iya. Ya, kapok, Pak. Kapok. Kapok kenapa? Ya, gara-gara nggak pakai masker. Oh gitu? Iya, tadi buru-buru nganter temen. Dengan kami bawa ke makam khusus korban COVID-19 yang ada di Kabupaten Sidoarjo ini, harapan saya ini adalah pesan moral. Ya, pesan moral kepada masyarakat yang belum mentaati protokol kesehatan. Arti pentingnya menggunakan masker, arti pentingnya menjaga jarak. Kenapa? Karena dengan melaksanakan protokol kesehatan itu dengan baik, maka korban-korban seperti yang sudah ada di Praloyo ini tidak terulang. Tim Satgas Penanganan COVID Sidoarjo akan terus mengevaluasi hukuman sanksi disiplin yang bisa menyadarkan masyarakat akan arti pentingnya menggunakan masker di tengah pandemi COVID-19. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Ya pemirsa, meski aturan wajib memakai masker telah berjalan selama 3 bulan, masih banyak ditemui warga yang membandel. Bahkan, tak jarang warga protes saat disanksi karena tidak memakai masker. Salah satu warga Jakarta ini protes saat terjadi razia masker di sekitar Pasar Senen, Jakarta. Saya suka nemuin Satpol PP di depan Senen, pada nggak pakai juga, pada di mobil. Nah, saya kalau kayak gini, saya nggak apa-apa, saya nggak pakai. Tapi saya di jalan, saya melihat Satpol PP itu nggak pakai, saya akan tindak, boleh? Boleh. Ya, Bapak boleh. Dirinya menyatakan sering menjumpai petugas Satpol PP yang tidak mengenakan masker. Meski kesal, ia tetap menerima sanksi akibat tidak memakai masker ketika berkumpul. Ya, kalau saya ditindak, oke, saya terima. Saya terima kalau memang saya tidak menggunakan masker pada saat tadi. Tapi kalau sore-sore, saya banyak melihat petugas menggunakan masker, pasti akan saya tegur. Benar-benar saya tegur, karena saya tidak senang ya. Nggak apa-apa, Ibu, nggak apa-apa. Bentar doang juga di sana. Ngapain, Pak? Didata, karena Ibu kedapatan tidak menggunakan masker. Mohon maaf. Warga lain juga protes saat disangsi karena tidak memakai masker saat mengendarai mobil di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Meski perdebatan terjadi, warga ini tetap ditindak. Ia memilih sanksi sosial berupa menyapu jalan. Meski aturan wajib bermasker telah berlangsung sejak Mei lalu, masih banyak warga yang tidak taat. Padahal sanksi telah diberlakukan. Bahkan kasus pun meningkat. Tetapi seolah aturan bermasker untuk melindungi diri dari bahaya COVID-19 tidak diindahkan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, melonjaknya kasus COVID-19 di Jakarta tidak diimbangi dengan kapasitas ruang rawat yang jumlahnya terus menipis. Salah satunya di Rumah Sakit Kartika Pulau Mas, Jakarta Timur. Seluruh ruang ICU dan ruang isolasi penuh hingga pihak rumah sakit kewalahan menangani pasien COVID-19.
Rumah Sakit Kartika Pulau Mas menjadi rumah sakit rujukan COVID-19 di Jakarta. Namun saat ini ruangan khusus seperti ruang ICU dan ruang isolasi dipenuhi pasien COVID-19. Rumah sakit mengaku kewalahan mengingat jumlah kasus COVID-19 terus bertambah. Pihak rumah sakit terus berusaha mencari jalan keluar agar pasien tetap dapat dirawat. Saat ini ada 4 kontainer berdiri di halaman Rumah Sakit Kartika Pulau Mas dengan ukuran masing-masing panjang 6 meter, lebar 2,5 meter, yang difungsikan untuk penanganan pasien COVID-19. Sementara itu, hingga saat ini, ketersediaan ruang khusus rawat inap di Rumah Sakit Rujukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta jumlahnya terus menipis. Dari total 32 RSUD di wilayah DKI Jakarta, hanya tersisa 161 ruang isolasi, 49 ruang HCU, dan 17 ruang ICU. Bahkan ruang HCU atau High Care Unit untuk penanganan COVID-19 di beberapa rumah sakit hanya tersisa 1 unit. Di tengah minimnya ruang rawat inap bagi pasien di rumah sakit umum rujukan, pemerintah DKI Jakarta justru melarang warga yang terpapar COVID-19 untuk menjalani karantina mandiri di rumah. Warga yang mengalami gejala sedang dan berat disarankan tetap diisolasi ke rumah sakit. Hal ini diterapkan untuk menekan kasus baru COVID-19. Ke depan semua akan diisolasi di fasilitas milik pemerintah. Regulasinya sedang disiapkan, sudah diputuskan tadi bahwa isolasi dikerjakan oleh pemerintah dan masyarakat yang terpapar positif wajib mengikuti isolasi ini. Karena tidak semua dari mereka yang terpapar tanpa gejala bisa melakukan isolasi dengan baik di rumahnya masing-masing. Wacana Pemprov DKI Jakarta ini perlu dipertanyakan, mengingat saat ini sejumlah rumah sakit rujukan COVID-19 penuh dan tidak lagi mampu menampung pasien. Lalu, bila wacana ini direalisasikan, agar kemana para pasien yang terpapar COVID-19 ini akan dikarantina? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ini ibu sedang